Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Firdaus Maulana dari mahasiswa Universitas PGRI Semarang, Prodi PJKR. Kebetulan saya ada tugas wawancara dari tugasnya Bapak Doni nggih. Mohon izin Pak Arif mengganggu waktunya ya. Untuk yang pertama, monggo identitas guru, nama lengkap dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, identitas saya, nama lengkap Ariful Azhar, tempat tanggal lahir Rembang 12 Februari 1992, nomor telepon atau alamat dulu, alamat di Jalan Mojopahit nomor 5 Leteh Rembang, Kabupaten Rembang, nomor telepon 081944 582447. Sekolah tempat mengajar di SMP Purnama 2 Semarang. Pengalaman Mengajarnya. Sebagai guru PJOK. Oh, baik. Okay. Untuk pertanyaan kedua, pendidikan dan pengembangan profesional. Yang pertama, apa latar belakang pendidikan Anda? Yang pertama, saya latar belakang pendidikan di Universitas PGRI Semarang, lulusan itu. Apakah Anda memiliki sertifikasi atau kualifikasi khusus dalam bidang pengajaran tertentu? Sertifikat tidak ada. C. Apakah Anda secara teratur mengikuti pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan pengajaran Anda? Pernah mengikuti. Itu workshop apa, Pak? Kalau boleh tahu. Itu seperti workshop yang di bidang di sekolah kampus, dalam arti Iki dimaksud melunis kampus apa? Terserah, Pak. Workshop panjenengan sebagai guru pasti kan ada undangan dari pemerintahan untuk mengikuti program-program kurikulum. Ulangi. Yeah. Baik. Apakah Anda secara teratur mengikuti pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan pengajaran Anda? Belum pernah. 3. Pendekatan pengajaran. A. Bagaimana Anda mendefinisikan gaya pengajaran Anda? Saya mendefinisikan gaya pengajaran saya itu meliputi kegiatan olahraga. Yang pertama, dalam arti kita bisa melatih siswa itu untuk mengikuti pembelajaran PJOK tersebut. Baik. Apa strategi yang Anda terapkan untuk memastikan bahwa setiap siswa memahami materi pelajaran? Nah, memahami materi pembelajaran itu bisa diambil dari buku ya, terlebih dari buku, terus dilakukan praktek itu. Bagaimana Anda menyesuaikan pendekatan pengajaran Anda untuk siswa dengan gaya belajar yang berbeda? Ya, kita merangkul anak-anak kita untuk bisa mengikuti kegiatan olahraga. Nomor 4, pengolahan kelas. A. Bagaimana Anda menciptakan lingkungan kelas yang mendukung pembelajaran? Yaitu bisa memakai suasana yang harmonis, seperti pendekatan dengan siswa dulu, terus lalu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka senang. Baik. Apa strategi Anda untuk mengelola perilaku siswa yang tidak sesuai? Perilaku siswa yang tidak sesuai. Kadang kan siswa kan sering terlambat. Itu cara strategi Anda untuk menyikapi hal tersebut. Oke, dalam itu kami di sini menerapkan ada hukuman. Dalam arti hukuman itu meliputi kebersihan atau sikap PBB, itu juga ada. Oh, baik. Bagaimana Anda merencanakan dan melaksanakan disiplin di dalam kelas? Melaksanakan disiplin di dalam kelas,
sama seperti biasanya kita melakukan semua aktivitas dari mulai berdoa, terusan membaca bernyanyi dulu, terus setelah itu kacek mas. Saya siapa mau? Melaksanakan disiplin di dalam kelas. Disiplin di dalam kelas. Disiplin di dalam kelas. Maksudnya kayak siswa harus datang jam 7 ketika jam pelajaran olahraga telat 15 menit, dalam guru menyikapi gimana disiplinnya seperti itu Pak. Maksudnya memberikan aturan pada siswa dalam disiplinnya gimana. Oke. Oke. Dari ini. Ya, baik. Bagaimana Anda merencanakan dan melaksanakan disiplin di dalam kelas? Oke, yang pertama pada saat siswa terlambat itu kita bisa memberikan sanksi atau hukuman meliputi push up atau sit up, itu yang pertama. Yang kedua biasanya anak-anak ini datang terlambat itu karena ganti baju gitu. Terus biasanya saya sekitar 5 menit atau 10 menit itu terlambat, tidak apa-apa, yang penting kan bisa mengikuti pembelajaran saya itu. Oh, baik. Nomor 5, kolaborasi dan komunikasi. A. Bagaimana Anda berkolaborasi dengan rekan guru dan staf sekolah? Berkolaborasi dengan rekan guru Dan staf sekolah. sangat baik. Berkolaborasi itu maksudnya? Berkolaborasi berarti bisa kerjasama antara guru A, guru B, dan guru C. Ayo. Bagaimana Anda berkolaborasi dengan rekan guru dan staf sekolah? Oke, saya akan menjawab pertanyaan ini. Bagaimana Anda berkolaborasi? Yang pertama, jika guru olahraga, misal guru saya tidak berangkat sekolah, itu ada yang ibaratnya guru piket. Guru piket itu bisa menggantikan guru yang maksudnya izin atau tidak masuk. Jadi yang dilakukan guru piket itu mengarahkan istilahnya guru yang saya ini supaya mendampingi ya gitu. Mendampingi siswa saat Bapak belum bisa mengajar saat itu. Ya. B. Apa pendekatan Anda dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa? Biasanya kan setelah rapot kan ada kayak masukan-masukan dari guru untuk orang tua seperti itu Pak. Ya, pendekatan dalam berkomunikasi siswa ini semisal pembagian rapot itu biasanya saya menyampaikan anak tersebut apakah dia di sekolah ini efektif atau enggak gitu. Berarti ada itu ya, ada pengontrolan dari guru ya. Iya. C. Bagaimana Anda menangani konflik atau tantangan komunikasi dengan orang tua atau rekan kerja? Kalau yang untuk ini sementara konflik tidak ada ya. Tidak ada ya. Berarti berjalan dengan lancar ya Bapak. Berjalan dengan lancar. Untuk nomor 6, penilaian dan pemantauan kemajuan siswa. A. Bagaimana Anda menilai kemajuan siswa dalam kelas Anda? Oke, dalam kelas yang saya ajar ini kemajuan siswa itu dibilang bagus ya, soalnya mereka mau mengikuti kegiatan olahraga. B. Apa tindakan Anda jika siswa mengalami kesulitan belajar? Nah, yang pertama kita mengajarkan yang dasar dulu, apakah mereka mau melakukan atau enggak. Setidaknya anak tersebut mau mencoba dulu. C. Bagaimana Anda melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka? Proses penilaian. C. Melibatkan proses dalam penilaian. Ini contohnya? Ini contohnya seperti kayak siswa ditunjuk untuk maju untuk mempraktekkan satu persatu atau gimana Bapak? Seperti itu. Ya. Bagaimana Anda melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka?
Kalau di olahraga kan sama seperti biasa, di situ Iya. ada penilaian apa namanya penilaian soal dan penilaian praktek. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan penilaian atau pemantauan ini bisa ini jelas ini. Saya Dekat itu proses penilaian. pemantauan. Menurut bahasa Bapak aja nggak apa-apa. Bu, ini apa sih? Singkat aja. Iya. Jadi kalau pemantauan penilaian itu kayak Bapak kan ada catatan khusus atau gimana? Nah, itu cara pemantauannya seperti itu, Pak. Beber ini. Iya. Bagaimana Anda melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka? Oke, dalam proses penilaian atau pemantauan ini bisa yang pertama proses penilaian itu dari proses penilaian harian serta atau ulangan serta penilaian praktek. Nah, yang pemantauan kemajuan mereka ini bisa dilihat dari penilaian tersebut. Baik. 7. Ketertiban komunitas. Apakah Anda terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan di luar jam sekolah? Apakah ada ekskul atau gimana? Ada ekstra futsal, saya ada ekstra futsal. Baik. B. Bagaimana Anda berkontribusi pada komunitas dalam organisasi, profesi, dan masyarakat? Sebutkan. Bagaimana ada berkontribusi komunitas dalam organisasi profesi? Untuk sementara ini belum pernah. Belum pernah. Oke. Nomor 8, inovasi dalam pengajaran. A. Bagaimana Anda mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran Anda? Apalagi kan pakainya kurikulum Merdeka, Bapak. Pakai era digital. Untuk menanggapi gimana, Pak? Kalau menanggapi saya baik-baik saja. Dalam arti kita mengajar bukan hanya panduan buku, melainkan bisa pandu dengan handphone. Soalnya kita di sini rata-rata siswa ini sudah memegang HP sendiri, gitu. Baik. Nomor yang soal B, apakah Anda memiliki ide atau pembelajaran berbasis proyek atau proyek inovatif yang telah Anda terapkan dalam kelas? Nah, dalam arti ini berbasis proyek punya saya, cuman saya belum pernah menerapkan. Nanti semisal semester depan saya akan menerapkan proyek ini. Dalam arti gini, saya ini punya aplikasi berbasis online gitu. Nah, kita bisa memakai aplikasi tersebut untuk belajar gitu. Aplikasinya pingpong. Oh, pingpong. Berarti kayak aplikasi ruang guru ya, Bapak? Seperti itu atau gimana? Nah, itu ada materi-materinya. Misal kita mengklik aplikasi tersebut, ada cara memegang atau cara bermain lah, istilahnya cara bermain bola pingpong. Berarti mendasar ke permainan ya, Bapak, aplikasinya ya. Baik. 1. Pemahaman tentang kurikulum Merdeka. A. Pemahaman Anda tentang konsep kurikulum Merdeka. Pemahaman saya tentang kurikulum Merdeka ini dibilang baik ya sangat baik menurut saya. Dalam arti kita bisa menerapkan kurikulum ini ada tentang kurikulum Merdeka. Kalau kurikulum Merdeka kan siswa yang aktif ya, Bapak. Nah, Berarti guru yang memberikan tugas dan mengontrol seperti itu. ayo. Ya. Apa pemahaman Anda tentang konsep kurikulum Merdeka? Oke, dalam arti konsep kurikulum Merdeka ini, siswa ini bisa aktif, secara aktif, dan guru hanya memberikan bimbingan sedikit. Baik. Bagaimana Anda menjelaskan karakteristik utama dari kurikulum Merdeka kepada siswa?
atau diperlukan edukasi atau gimana? Kalau menjalankan karakteristik utama dalam kurikulum merdeka siswa, saya ini maksudnya. Maksudnya kayak edukasi gitu Pak, biar siswa itu biar menerima saat materi panjenengan gitu. Ya, Yong. Bagaimana Anda menjelaskan karakteristik utama dari kurikulum merdeka kepada siswa? Saya menjelaskan kurikulum merdeka pada siswa ini berdasarkan poin A tadi dari konsep kurikulum, anak-anak yang aktif, terus yang gurunya hanya membimbing mereka. Baik, 2. Penerapan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam pengajaran. A. Bagaimana Anda menerapkan fleksibilitas kurikulum untuk menyesuaikan kebutuhan dan minat siswa di kelas? Menyesuaikan kebutuhan dan minat siswa di kelas. Oke, yang pertama saya mengajarkan siswa tersebut dari buku LKS dulu. Lalu setelah itu biasanya saya memakai proyektor untuk gambaran anak-anak itu bisa belajar dengan baik. Berarti media pembelajar ya? Biar menyenangkan aja. Baik. Bagaimana Anda memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Nah, ini sama poin yang A. Bukan hanya dari buku saja, dari HP pun juga sama. Melainkan saya menambah dari proyektor saya sendiri. Itu melibatkan kita bisa melihatkan di YouTube gitu. Baik. 3. Penggunaan sumber belajar berbasis teknologi. A. Bagaimana Anda mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka? Mengintegrasikan berarti kayak perkembangan kayak ibaratnya KC Kok disambung-sambung gitu. mengintegrasikan ya Pak? Oh ya, mencakup menurut sing ngono keluasan ya. Nah, terintegrasi keluasan dalam sistem itu Pak. Keluasan. Nggih. Aku jawab piye iki? Nomor pinten lah. Mau nomor pinten Pak? Iki saya mau jawab. Bagaimana Anda mengintegrasikan poin 3A? Oh, poin 3A. Berarti sudah sesuai gitu aja Pak. Betul aja. Oke. Bagaimana Anda mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka? Dalam mengajar ini saya sudah sesuai dalam prinsip kurikulum merdeka ini. Apa jenis sumber belajar digital atau platform pembelajaran yang sering Anda gunakan? Belajar digital itu ya tadi mulai dari panduan buku, HP itu kan bisa dia browsing sendiri. Terus kita menambahkan dari proyektor itu melihatkan di YouTube. Berarti media yang sering digunakan YouTube ya Pak? Iya, YouTube. 4. Penilaian formatif dan proses evaluasi. Bagaimana Anda melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka? Bagaimana Anda melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka? Ini jawabnya begini. Jawabnya sudah sesuai kita aja Pak. Sudah sesuai tak belum? J. Yang menggunakan metode penilaian aktif dalam mendukung kurikulum. Sudah sesuai. Oke, ya. Bagaimana Anda melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka? Sudah sesuai. Sudah sesuai. B. Apakah Anda menggunakan metode penilaian formatif dalam mendukung kurikulum merdeka? Ya, sudah. 5. Kolaborasi antara guru dan pengembangan kolektif. Bagaimana Anda berkolaborasi dengan rekan guru dan merancang dan melaksanakan kurikulum merdeka? Dijawab.
Berarti kan jadi setiap pertemuan kan mesti ada kayak ibu kepala sekolah tadi bilang besok ada rapat. Nah seperti itu Pak. Jadi di rapat kita setiap pertemuan ada evaluasi dalam rapat tersebut atau gimana? Nah, evaluasi ku mungkin gur iki Mas. Apa nggak dalam itu ya pasti pas selesai pas ngisi rapot ini kita kok kan ono rapat sedih. Gue terus anak iki nilai biasanya itu terus aku piye iki. Ya, Masuk akal. berarti merancang dan melaksanakan. Aku sudah merancang dan melaksanakan kurikulum mereka. Oh, ini kemauan kan panjangan enten aplikasi pingpong. Panjangan mengajak ibu-ibu guru untuk mengetahui aplikasi ini loh, aplikasi saya yang saya gunakan untuk kedepannya, khususnya di guru piket maupun tim kurikulum. Oh no, yo. Sih. Bagaimana Anda berkolaborasi dengan rekan guru dalam merancang dan melaksanakan kurikulum Merdeka? Saya mengajak guru dan rekan kurikulum ini melaksanakan kurikulum sendiri. Saya pilih 5A Pak. Oh 5A. Bagaimana Anda berkolaborasi dengan rekan guru dalam merancang dan melaksanakan kurikulum Merdeka? Oke, saya sama guru dan melaksanakan kurikulum ini mengajak guru serta saya ini pilih. Oke. Ada apa-apa Pak? Ngomong grogi. Orang grogi Mas, kita Pertanyaannya baku ya Pak. ayo iki. Oke, kata-katanya baku Pak niku. Isko Saka dosen nih. Oh, Saka kula mboten baku kados niku Pak. Bahasa sehari-hari. Bagaimana Anda berkolaborasi dengan rekan guru dalam merancang dan melaksanakan kurikulum Merdeka? oke, saya sama rekan guru itu saya mengajak mereka untuk ini saya mempunyai aplikasi pingpong untuk belajar bersama-sama supaya nanti kedepannya bisa lebih baik. Oh, baik. B. Apa pengalaman Anda dalam pengembangan profesional kolektif untuk mendukung kurikulum Merdeka? Saya. Itu jawabannya? Pengembangan berarti siswa dituntut, berarti guru memberikan tugas pada siswa, siswa untuk inovatif. Oke. Monggo. Apa pengalaman Anda dalam pengembangan profesional kolektif untuk mendukung kurikulum Merdeka? Ini saya ini memberikan tugas kepada murid, untuk belajar di rumah. Nanti misal sampai sekolah bisa dipraktekkan atau koreksi bareng-bareng gitu. Oh, baik. 6. Tantangan dan solusi dalam implementasi kurikulum Merdeka. A. Apa tantangan utama yang Anda hadapi dalam menerapkan kurikulum Merdeka? Tantangan utama. Utamanya Apa soal fasilitas yang kurang memadai kan bisa itu Pak? Oke, ayo, Tantangan. Oke. Apa tantangan utama yang Anda hadapi dalam menerapkan kurikulum Merdeka? Untuk tantangan di sini ini apa? Fasilitas kurang gitu. Oke. Berarti kita belajarnya ya monoton itu saja. Oke, baik. Bagaimana Anda mengatasi atau merespon tantangan tersebut? Kalau cara mengatasi saya kan di sini alat kita kurang. Ini saya memodifikasi sendiri dari pembelajaran. Oke. 7. Partisipasi siswa dan pengembangan karakter. A. Bagaimana Anda mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan semangat kurikulum Merdeka? Nah, ini mendorong partisipasi siswa aktif ya, yang aktif. Saya bisa ini yang pertama mengajarkan saya Mas. Bagaimana Anda mendorong partisipasi? Mendorong aktif siswa. Biar siswa itu biar aktif dalam
apa dikasih model permainan? Ayo. Oke. Bagaimana Anda mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan semangat kurikulum Merdeka? Oke. Saya menerapkan ini itu dalam arti kita memakai permainan sederhana, dalam arti kita di sini kurang peralatan, ya berarti kita harus inovasi sendiri memakai permainan sederhana. Oh baik. B. Bagaimana Anda mendukung pengembangan karakter siswa melalui P5 selama pembelajaran? P5 dalam arti bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila, gotong royong, dan lain-lain seperti itu. Nah, itu kita dalam mengajarkan karakter ya, karakter dulu. Karakter itu bisa mulai dari kelas 1. Ini kan kita belum tahu karakter mereka. Lalu kelas 8-nya itu sudah mulai aktif dalam arti kita mengetahui. Nah, kalau kelas 9 ini kita sudah menerapkan dalam arti ini pengembangan karakter 7B, Pak. Oh, 7B. Belajar. Bagaimana Anda mendukung pengembangan karakter siswa melalui P5 selama pembelajaran? Ya, saya sangat mendukung sekali karena P5 ini bisa menjalankan seorang guru dengan mengajar dengan baik gitu. Baik. Nomor 8, keterlibatan orang tua dalam kurikulum Merdeka. Bagaimana Anda melibatkan orang tua dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka? Nah, ini kalau masalah orang tua kan kita murid, dalam arti kita di jangkauan sekolah itu yang mengawasi adalah guru. Kalau kita sudah pulang sekolah itu kita lepaskan di orang tua. Oke. B. Apakah Anda memiliki strategi khusus untuk berkomunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anak mereka? Nah, kita di sini saya sebagai wali murid juga menyiapkan grup WA, dalam arti kita bisa berkomunikasi di grup tersebut. Insya Allah kados niku mawon nggih Pak. Insya Allah sudah cukup. Semoga pertanyaan-pertanyaan panjenengan semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Sami-sami. Sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu panjenengan mengisi nilai murid nggih. Enggak apa-apa. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.